Nah, kita coba aja lihat di nomor 1. Ini ada kata piramid di depan sebelah kiri dan kata arca di belakang sebelah kanan. Kira-kira apa nih jenis padanan hubungan antara kata piramid dan arca? Sehingga kalau misalkan dia dijadiin kalimat, itu dia berhubungan dan kalimat antara kanan sama kirinya itu sepadan gitu. Simpelnya gini aja. Kalau ini sih gini. Jadi depan sama depan, belakang sama belakang. Nah, itu ada hubungannya atau enggak? Kita coba aja ya. Piramid mayat, patung arca. Antara piramid sama patung aja kan nggak ada hubungannya ya. Piramid bangunan, patung ya patung. Gitu. Jadi piramid mayat juga nggak ada hubungannya. Patung arca juga ya patung itu arca gitu kan. Arka atau arca lah. Ini salah ya guys. Yang pertama. Nah, yang kedua, piramid Aztec, stupa arca. Aztec itu apa sih? Aztec itu kan kayak kuil berbentuk piramid kan. Nah, kalau misalkan emang dia mau sinonim, kita lihat stupa. Stupa itu apa? Stupa itu bisa kita lihat di Candi Borobudur. Dia itu kayak lambang agama Buddha dan bentuknya itu kayak mangkok terbalik gitu. Jadi, ya ini nggak ada kaitannya ya. Nah, kita lihat yang C, piramid, mumi, candi arca. Bisa juga ini piramid itu tersimpan mumi atau mumi tersimpan di piramid dan di candi itu tersimpan arca atau arca tersimpan di candi gitu. Jawabannya C ya guys. Ini kita simpan dulu. Terus piramid Mesir, museum arca. Mesir itu kan nama tempat ya. Kalau misalkan Mesir sama arka itu dia nggak ada kaitannya, jadi dia salah. Terus selanjutnya Sphinx vihara atau wihara lah ya. Nah, Sphinx itu apa sih? Sphinx itu kan patung bertubuh singa, berkepala manusia gitu kan. Nah, dia emang sama-sama ada di Mesir juga. Cuman antara Sphinx sama arka ya nggak ada hubungannya. Terus piramid sama wihara ini kan tempat ibadah orang Buddha. Iya benar, orang Buddha ya guys. Jadi ya emang ini nggak ada hubungannya. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Kita lanjut yang kedua. Ini ada suara di depan dan padam di belakang. Merdu, redup. Suara merdu, redup, padam. Kalau redup ya belum tentu padam juga kan. Suara lagu. Suara itu nggak berasal dari lagu juga. Gelap, padam. Jadi ini nggak ada kaitannya ya guys. Nah, terus lanjut bising, suara bising, terbakar, padam. Ya nggak ada kaitannya gitu. Terus yang ini suara nada, terang, padam. Padam ya gelap, nggak terang. Nah, kita coba yang E. Ini ada kalau misalkan ini bisu, ini energi. Suara bisu, energi padam. Kalau misalkan tidak ada suara itu disebut bisu. Kalau nggak ada energi ya padam gitu. Jadi di otak-atik aja lah seininya. Jawabannya yang E. Nah, kalau tadi nomor 1 itu jenis padanannya itu sifat. Kalau yang nomor 2 ini sebab akibat gitu. Kita lanjut nomor 3. Ini di sini ada marah sama marah di depan dan ledakannya itu di belakang. Marah kerusakan, peledak ledakan. Ya marah ya nggak kerusakan juga, peledak ledakan. Cuma kurang nyambung aja. Nah, terus yang B ini marah, amuk, letupan, ledakan. Gimana nih? Bisa jadi sih gini, marah yang besar disebut amuk dan letupan yang besar disebut ledakan. Kita simpen dulu. Marah, emosi, bom, ledakan. Marah sama bom gak ada kaitannya. Marah, tidak puas, teror, ledakan. Antara marah sama teror atau tidak puas sama ledakan gak ada kaitannya ya. Marah, hawa nafsu, tekanan, ledakan. Ya gak juga. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut
Nomor 4, ini ada tangan di sebelah di depan dan pohon di belakang. Tangan, jari, rindang, pohon. Antara tangan sama rindang itu nggak ada kaitannya. Yang B, tangan, tubuh, dahan, pohon. Kira-kira ada nggak nih? Bisa juga nih. Ini jenis padanannya itu apa ya? Kayak seluruhnya dan bagiannya gitu. Jadi tangan merupakan bagian dari tubuh dan dahan merupakan bagian dari pohon. Gimana? Bisa kan? Iya, kita simpan dulu aja. Tangan, cincin, buah, pohon. Nggak nyambung ya. Tangan, kaki, pohon, tangkai. Tangan, kaki, pohon, tangkai. Ya tangkai kan bagian dari pohon, kecuali kalau kemungkinan dia akar juga pohon ya, sama aja. Jadi nggak nyambung ya. Tangan, manusia, pisang, pohon. Ya pohon kan nggak cuma pisang doang gitu. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 5, di sini ada mendung di depan dan malam di belakang. Gimana nih? Mendung, awan. Awan belum tentu mendung ya. Bulan, malam. Tapi antara mendung sama bulan itu nggak ada kaitannya. Mendung, kelabu, gelap, malam. Antara mendung sama gelap nggak ada kaitannya. Antara mendung sama gelap ya nggak ada kaitannya. Kelabu sama malam ya kurang nyambung gitu ya kan. Nah, kita coba yang C. Mendung, hujan, senja, malam. Bisa jadi nih, mendung terjadi sebelum hujan, senja terjadi sebelum malam. Nyambung kan antara kanan sama kirinya? Kita simpen dulu ya. Mendung, cuaca, waktu malam. Ya antara si mendung sama waktu nggak ada hubungannya. Salah ya. Mendung, matahari, bintang, malam. Kalau ada matahari ya cerah, bukan mendung gitu kan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Di sini ada kuda di bagian depan dan garasi di bagian belakang. Kita lihat yang A. Kuda, rumput, tempat, garasi. Antara kuda sama tempat itu nggak ada kaitannya ya. Iya, pokoknya ini nggak ada kaitannya. Tempat, garasi, kuda, rumput, apa gitu kan. Nah, kita lihat yang B. Kuda, pelana, perkakas, garasi. Pelana itu kan ini ya, apa sih, saddle kan, saddle buat menunggangi kuda itu gitu. Perkakas, garasi ya nggak juga gitu kan. Apa gunanya perkakas di garasi? Ya kan, kayak kurang spesifik lah. Terus kita lihat yang C, ini kuda, istal, mobil, garasi. Istal itu apa ya, tempat kandang kuda gitulah ya. Nah, bisa juga nih, kandang kuda disebut istal, kandang mobil disebut garasi. Kita simpen ya. Kuda, kusir, rumah, garasi. Kusir itu kan yang mengendarai kuda ya. Kuda dikendarai oleh kusir, rumah dikendarai oleh garasi. Misal kalau kita bikin kalimat yang gak ada kaitannya antara kuda sama rumah atau kusir sama garasi. Kuda, tapal, motor, garasi. Tapal itu apa sih? Tapal tuh kayak apa ya? Perkat bisa jadi. Ada juga nama wilayah tapal kuda. Nah, nggak ada kaitannya ya. Yang paling logis itu yang C. Nah, kita lihat di soal nomor 7. Di sini ada burung di sebelah kanan dan roda di
depan sebelah kiri. Sangkar burung roda motor. Sangkar tempat burung, roda tempat motor, misal gitu. Antara sangkar sama roda nggak ada kaitannya, antara burung sama motor juga ya nggak berkaitan. Salah ya. Terus kita lihat yang B. Ini sayap burung roda mobil. Sayap sama roda, kita lihat burung sama mobil. Nah, ini bisa nih. Jenis padanan hubungannya itu sifat. Sayap merupakan bagian utama burung supaya bisa terbang, ya kan? Nah, roda merupakan bagian utama mobil supaya dia bisa gerak. Kita simpen dulu ya. Yang C, paruh burung roda lingkaran. Paruh burung roda lingkaran. Mungkin roda berbentuk lingkaran, paruh berbentuk burung, atau nggak nyambung ya. Kita lihat cakar burung roda setir, nggak nyambung juga. Terbang burung jalan raya roda. Jalan raya ini kan tempat, kalau dia disamakan dengan burung ya nggak nyambung gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kita lihat nomor 8. Di sini ada cangkir di belakang sama makanan di depan. Kira-kira gimana nih? Minuman, cangkir, makanan, kue. Minuman ada di dalam cangkir, makanan ada di dalam kue, atau nggak nyambung ya. Kita lihat yang B. Minuman, cangkir, makanan, piring. Nah, bisa nih. Ini bisa jenis padanan hubungannya itu adalah fungsi. Jadi minuman ditempatkan di cangkir, makanan ditempatkan di piring. Kita simpen. Kaca, cangkir, makanan, piring. Antara cangkir sama piring, kaca sama makanan, nggak nyambung. Pecah, cangkir, makanan, basi. Ya nggak nyambung ya. Pecah sama makanan, cangkir sama basi gitu kan kaitannya, nggak nyambung. Air, cangkir, makanan, manis, nggak nyambung juga. Jadi paling tepat adalah jawabannya yang B. Kita lihat lagi, ini ada ketua di belakang, provinsi di depan. Jadi cara bacanya juga harus sama ya guys. Kalau bacanya dari belakang, yang di sebelah kanan, yang sebelah kiri juga bacanya juga harus dari belakang gitu. Yang A, bendahara daerah. Bendahara ketua provinsi daerah. Nggak ada kaitannya ya antara si ketua sama daerah. Jadi ini salah. Yang B, organisasi ketua provinsi gubernur. Nah, coba kita padankan hubungan ini dengan definisi kali ya. Nah, pemimpin sebuah organisasi disebut ketua. Oke, masuk. Lanjut, pemimpin provinsi disebut gubernur. Jadi ini masuk. Kita simpen dulu. Yang C, sekretaris daerah. Sekretaris ketua provinsi, sekretaris daerah. Nggak nyambung ya. Anggota ketua provinsi rakyat. Nggak nyambung juga. Jabatan ketua provinsi kabupaten. Ini juga kurang pas. Jadi jawaban yang paling logis adalah yang B. Kita lanjut nomor 10. Di sini ada rumah di bagian belakang sebelah kiri dan kapasnya di bagian depan sebelah kanan. Ruangan rumah, kapas pohon. Gimana nih? Ruangan yang ada di dalam rumah, kapas ada di pohon. Ya belum tentu juga ya. Di pohon itu kan ada ranting, ada dahan, segala macam daun. Jadi ini kurang pas ya. Terus kita lihat yang kokoh, rumah, kapas, empuk. Gimana nih? Kokoh rumah kokoh, empuk kapas. Antara rumah sama empuk atau kokoh sama kapas itu juga nggak ada kaitannya.
jadi salah. Yang C, atap rumah, kapas tenun. Atap adalah bagian dari rumah, kapas adalah bagian dari tenun, misal. Atau kurang, antara atap sama kapasnya juga kurang nyambung, rumah sama tenun juga kurang nyambung ya, jadi ini nggak ada kaitannya. Kita lanjut yang D, batu bata rumah, kapas pakaian. Rumah terbuat dari rumah dibangun dari tatanan batu bata, atau dibuat dari batu bata, sedangkan pakaian dibuat dari kapas. Jadi bacanya dari belakang ke depan, yang ini juga dari sini ke sini gitu. Jadi dia sepadan cara bacanya. Jadi jawabannya adalah yang kita simpan dulu yang D. Sorry, ini jawabannya emang D ya guys. Jawabannya yang D. Kita simpan, kita coba yang ini. Yang E, cat rumah putih, kapas putih. Cat rumah kapas putih. Nah, nyambung ya. Putih itu kan warna, sedangkan di sini rumah. Jadi jawabannya yang dodol.